Apakah kemudian perusahaan yang mengelola itu ada perusahaan warga sendiri kan enggak? Beberapa tahun yang lalu itu kan lisensinya kan banyak dari Australia atau mana itu kan. Malah dari luar ya? Dari luar. Jadi bahan baku kita dari luar, mereka beli per kilo berapa Badung dan udang terbaik ya. Udang dan Badung Sidoarjo itu kan terbaik. Dibeli perusahaan berapa? Kemudian mereka kelola jadi sarden di Kaleng. Balik sini lagi. Lebih mahal prestisnya. Lebih mahal lagi. Iya. Ya, kayak orang jual itu kakao itu per kilo berapa? Iya. Setelah jadi tepung berapa? Setelah jadi silver queen berapa? Itu aja per gram. Iya benar. Artinya kemudian keuntungan margin harga ini atau gap harga ini yang menikmati siapa? Nah saya berpikir atau kami menginginkan bagaimana kemudian itu sama-sama dinikmati bersama lah. Jangan terlalu kemudian bayangkan petani dari harga kakao 15-16 ribu, setelah jadi silver queen berapa? Udang Sidoarjo dibeli dari petani berapa per kilo, setelah jadi sarden berapa? Bahkan karena permintaan terlalu besar terhadap sarden ini ikan kaleng ini, perusahaan ini sekarang kan terus saja ditaruh di Makassar. Gitu. Dan ambilnya dari sini ya? Dari sini, Makassar. Ngelolanya di Makassar. Brandnya yang dari sana. Merek. Oke. Dan itu lebih baik. Kayaknya kalau kita Indonesia ya, kita sudah punya kekayaan, kenapa kita nggak olah sendiri seperti itu ya? Gitu. Yang konsumsi juga kita. Kita konsumsi sendiri juga kan? Ya, anak mudanya ini harus yang benar-benar bisa, ayo dong gerak gitu seperti itu. Nah, ya, artinya stimulan kepada mereka itu perlu kita berikan. Anak-anak muda kita ini bukan anak-anak muda yang yang monoton gitu kan. Anak-anak muda kita itu punya pola pikir kreatif yang baik, punya idealisme yang baik gitu kan. Kita hanya perlu menambahkan aja, kita support mereka. Bahkan dari sisi keuangan, dari sisi moralitas dan support dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang ini untuk di 17 April mendatang ini kan tinggal menghitung hari. Ya. Nah, dari PSI sendiri, persiapan apa sih yang sudah mulai dilakukan semakin dekatnya pemilu ini? Kemudian di 17 April nanti harapannya target suaranya dari pemuda ini seperti apa? Gitu, monggo. Ibaratnya kita ini sudah pekerjaan kampanye ini kan kita bilang udah selesai lah, tinggal 1 hari. Tapi kenapanya hari-hari terakhir ini udah tidak banyak yang pakai teman-teman ini. Udah. Jadi ikhtiar sudah kita tunaikan untuk mendekati masyarakat, baik dengan temu komunitas, dengan door to door canvassing, kita jelaskan, kita sampaikan ini PSI ada karena memang PSI beda, dan perlu kami tegaskan memang bedanya PSI di mana. Banyak hal, cara kampanyenya, program-programnya, orang-orangnya memang beda. Yang kedua adalah PSI memang beda. PSI tidak ada money politik. Oke. Diperhatikan ya bahwa PSI tidak ada money politik dan memang beda. Iya. Sama sekali tidak ada. Kemudian untuk target suaranya bagaimana nih untuk harapannya nih target suara di pemilu 17 April di sana? Oh, target kita ya kalau nasional lah harus di atas 7% lah ya. Harus di atas 7%. Jawa Timur harus dapat DPR minimal 11 lah ya. Sesuai dengan nomornya ya. Oke. Sesuai dengan nomornya 11. Jadi nomor 11. Ya. Dan akan selalu ada yang baru di dunia ini. Harapan kita sih di setiap DPRD provinsi ataupun kota kita ada satu fraksi PSI di situ. Di setiap DPR. Oke, bagus sekali. Kenapa kemudian kita mentargetkan harus minimal satu fraksi lah paling enggak. Biar nanti kita bisa mencalonkan diri sebagai eksekutif. Biar gak jadi penonton aja, bukan penonton ya, biar gak jadi legislator saja. Legislator saja, tapi kita jadi menjadi eksekutif sehingga kita bisa PSI bisa berbuat lebih banyak lagi buat masyarakat. Oke, hits banget ini dari PSI ya. Nah, kali ini kita akan dengarkan nih seperti apa sih pengenalan dari bro-bro kita ini. Kita akan mengajak para penonton nih untuk ayo dong 17 April datang ke TPS dan milih nomor 11. Di situ ada nomor 1 dari Bapak Bro Wendy ya, untuk yang Dapil Surabaya, dan nomor 1 juga ya dari Dapil Sidoarjo ya. Oke.
Monggo, kita langsung sampaikan aja ke para pemirsa Surabaya TV. Dari siapa dulu nih? Bro Wendy dulu ya. Bro Wendy dulu, oke. Terima kasih pemirsa. Sekali lagi saya himbau, memilih itu keren. Untuk tidak menjadi golput itu keren. Mari tanggal 17 Agustus, jangan lupa. 17 April ya? Sorry, 17 April. Saya sampai tegang di sini. 17 April kita menangkan Pak Jokowi, coblos PSI nomor 11. Apapun yang terjadi, misalkan Pak Jokowi jadi, insya Allah jadi gitu ya. Semakin banyak support beliau di parlemen, anak-anak muda PSI yang progresif, yang mempunyai pemikiran lebih terbuka, itu akan sangat membantu Pak Jokowi di sana. Gitu. Silakan, boleh begini. Oke, kehidupan kita tidak bisa lepas dari politik. Orang meninggal di mana dimakamkan aja, itu adalah kebijakan politik. Orang mandi, air sampai ke kamar mandi adalah kebijakan politik. Maka pendek kata, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari politik. Maka manfaatkan hak politik Bapak dan Ibu sekalian, bro dan sis, pada 17 April. Satu suara bro dan sis, Bapak dan Ibu sekalian, akan sangat menentukan 5 tahun ke depan nasib kita, nasib bangsa ini. Maka jangan sia-siakan itu. Tidak semua partai politik, pernah berdusta atau jahat padamu. Dan contohnya adalah PSI, adalah partai yang anti korupsi dan anti intoleransi dan anti poligami. Anti poligami. Oke. Maka pilihlah PSI, partai nomor 11. Untuk Provinsi Jawa Timur jangan lupa pilih Sobikin Esos MM. Oke. Caleg nomor urut 1. Ya. Oke, untuk tadi Bapak Wendy caleg nomor 1 juga ya? Betul, untuk Surabaya. Untuk Surabaya. Oke. Nah, oke, ini sudah mulai dimasuk di penghujung acara. Kita belum dengar nih tagline dari PSI. Apa nih sih tagline dari PSI sendiri? Mudah menangkan Indonesia. Mudah menangkan Indonesia. Mudah menangkan Indonesia. Okay. Sudah. Oke. Oke. Baiklah, kita sudah masuk di penghujung acara dan kita harap pemilu 17 April mendatang itu akan menjadi pemilu yang damai, aman, dan sejuk tentunya. Tapi ingat bahwa suara kita, satu suara akan menentukan seperti apa Indonesia ke depan selama 5 tahun itu. Seperti tadi yang saya ingat adalah dari kata-kata yang dari Bro Sobikin dan Bro Wendy katakan bahwa Indonesia ini penuh dengan kekayaan. Apapun itu, Indonesia ini kaya. Tapi siapa lagi kalau bukan kita, generasi muda yang harus bisa mengolahnya dan membawa kita sebagai negara yang maju di mata dunia. Saya Dewan Bayu dari Surabaya TV bersama rekan-rekan dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, mengucapkan sampai jumpa dan salam caleg hits.